Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ide Pokok. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran kelas 4 tema 6 cita-citaku. Pembelajaran 1 tentang aku dan cita-citaku. Ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Dilihat di gambar, ini adalah seorang guru. Kegiatan utama sehari-harinya adalah mengajar murid-murid di sekolah. Untuk keahlian seorang guru adalah harus cerdas dan sabar serta telaten menghadapi murid-muridnya. Untuk halaman selanjutnya, pada gambar ini adalah seorang arsitek. Kegiatan utama seorang perancang bangunan yaitu sebuah rumah, gedung pencakar langit, ada juga jembatan dan lain sebagainya. Untuk gambar selanjutnya itu ada seorang dokter hewan. Tugasnya sehari-hari, kegiatan utamanya adalah mengobati hewan-hewan yang mengalami gangguan kesehatan. Nah, untuk gambar yang selanjutnya ada seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis tentunya ya. Yang terakhir ada gambar seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menerbangkan pesawat terbang. Nah, bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak, bukan? Itulah cita-cita. Nah, tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu. Berikut ini saya akan memberikan contoh tentang cita-cita saya ya. Nah, aku ingin menjadi wartawan. Tahu kan, wartawan itu kegiatannya sehari-hari adalah kegiatan utamanya ya, adalah mencari berita. Nah, keahlian yang harus aku miliki adalah cerdas, berani, dan juga harus amanah. Jadi kita dalam menyampaikan berita itu harus sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan kenyataan, gitu ya. Selanjutnya, bacalah teks yang ditemukan Udin berikut ini. Judulnya Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Untuk halaman selanjutnya, ayo berdiskusi. Pertama, buatlah kelompok yang terdiri atas 3-4 siswa. Kemudian salah satu anggotanya membacakan puisi tersebut. Anggota yang lain memperhatikan. Anggap saja ini kita belajar kelompok gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Coba kita cek lagi. Nah, ternyata ini tersusun menjadi baris-baris ya. Kalimatnya ini di sini ada 1, 2, 3, 4 baris, yang bawah juga ada 4 baris. Maka jawabannya adalah iya. Yang B, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Coba kita cek lagi. Ya, ternyata menjadi 2 bagian. Tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Nah, bunyi vokal itu yang bagaimana? Bunyi vokal adalah yang A, I, U, E, O. Nah, jadi ini untuk huruf terakhirnya kan N. Nah, kita lihat di depannya. Huruf vokalnya adalah A. Kemudian yang bawahnya ada U, A, O. Jadi A, U, A,
u. Untuk baris yang bait yang kedua ada au juga sama. Jadi begini komposisinya, au. Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Iya. Jadi sama ya, iramanya ada a. Apa sih puisi? Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi ungkapan perasaan serta pikiran dengan menggunakan bahasa yang memperhatikan irama, matra, dan penyusunan lirik hingga makna dalam puisi tersebut. Nah, sekarang apa ciri-ciri puisi? Ciri-ciri puisi adalah sebagai berikut: menggunakan bahasa yang padat. Yang dimaksud padat di sini adalah kata-kata yang dipilih itu tidak terlalu panjang. Jadi singkat namun bermakna. Kedua, bahasanya bersifat konotatif. 3, unsur bahasanya teratur, rapi, dan sesuai antara irama dengan bunyi. Ini disebut rima. Jadi, baris tadi kan ada iramanya ada au. Nah, itu harus teratur. 4, isinya berupa ungkapan, perasaan, atau pikiran sang penyair. Nah, ini puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kata-kata yang disebut baris puisi. Nah, baris-baris puisi itu terkumpul seperti ini ya. Ada baris, ada 4, ini namanya bait puisi. Beranjak ke halaman selanjutnya. Ayo berlatih. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi, kemudian tuliskan di tempat yang disediakan. Nah, ini saya akan memberi contoh sesuai dengan versi saya. Kalian bisa membuat susunan baris puisi ini sesuai dengan versi kalian ya. Yang pertama, guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku. Aku ingin membalas jasamu. Nah, kalau saya urutannya seperti ini: merah, hijau, biru, dan orange. Selanjutnya, ayo kita mengamati. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ini ya, ada yang sudah dewasa, kemudian ada anak-anaknya. Artinya hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu. Dari anak-anak, ini ya namanya tahapan-tahapan yang dilalui dari anak-anak menjadi dewasa. Ayo kita cari tahu tahapan-tahapannya pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Jadi tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan hidupnya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis.
Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga hewan yang tidak. Ini hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahapan tumbuh dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Nah, saya kasih contoh seperti halnya kata. Kata dalam pertumbuhan hidupnya, yang pertama dia adalah telur. Setelah telur menetas menjadi kecebong, setelah kecebong menjadi katak kecil, setelah katak kecil menjadi katak dewasa. Nah, dari perubahan telur ke kecebong, kecebong adalah ikan, seperti ikan. Setelah itu dia mengalami perubahan menjadi katak kecil. Katak kecil sudah memiliki kaki. Nah, itu namanya metamorfosis sempurna. Sekarang ayo berdiskusi. Amatilah gambar hewan di bawah ini. Kita harus memberi angka atau mengurutkan. Yang pertama pasti adalah yang ini, kucing kecil, kemudian kucing remaja, dan yang ini adalah kucing dewasa, siap untuk menjadi induk. Untuk gambar selanjutnya, ini adalah siklus hidup ayam. Yang pertama pasti yang masih ada yang menetas ini, kemudian setelah menetas semua jadi ini, hingga tumbuh menjadi ayam remaja dan ayam induk yang siap untuk memperbanyak keturunan. Nah, buatlah kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Ini adalah versi saya dan kalian bisa membuat jawaban kalian sendiri. Proses tahapan hidup mulai, apakah siklus hidup hewan itu? Proses tahapan hidup mulai dari lahir atau telur, kemudian menetas, masa remaja, hingga dewasa. Nah, itu dulu. Sekian dulu untuk pembelajaran 1.